Ya, ini terakhir perspektif Islam. Ya, bagaimana Islam memandang hubungan antara agama dan sains? Apakah kita akan ikut seperti mereka ya, dengan mengikuti 4 tipologi itu? Ya. Jadi 4 tipologi ini sebentar saya balik lagi ke Barbour maupun Hawke ini ya. Kalau kita lihat bukunya, kalau tidak salah diterjemahkan judulnya apa, Juru Bicara Tuhan itu ya, kalau nggak salah itu ya. Juru bicara, kebetulan sedang ada di pesantren buku itu ya. Yang berikutnya adalah Menemukan Tuhan dalam Sains Kontemporer dan Agama. Ini judul aslinya, Nature, Human Nature and God. Nah, jadi Barbour ini dan juga Hawke ini istilahnya apa ya, mengambil isu-isu dalam sains yang kemudian dipetakan dalam konflik bagaimana dalam apa namanya itu. Yang kedua apa tadi? Kontras ya. Kalau ini beliau mengatakan apa? Independensi. Ya, saya sebetulnya lebih suka Barbour daripada Hawke ya, karena samad dan karena dia lebih original ya. Jadi mana yang konflik, mana yang dialog, mana yang independensi, mana yang dialog dan mana yang integrasi itu ya dia buat narasinya dan semuanya di dalam buku itu ya diarahkan kepada integrasi. Yang menurut saya pribadi saya punya kesan ya bahwa lebih pada agama itu mengalah atau menyesuaikan diri ya. Seperti begini, contohnya teori evolusi. Tuhan itu kan maha. Ya, kalau dalam teori konflik itu kan maha ya, melakukan sesuatu. Maha menciptakan dan semuanya kekuasaan ada di tangan Tuhan. Tapi kan dia bisa saja membiarkan ya sebagian kekuasaannya itu ditentukan oleh hukum sebab akibat atau teori evolusi. Jadi dia memberikan ruang kepada teori evolusi karena kekuasaan Tuhan juga. Agak susah diterima akalnya. Nah, intinya pandangan Islam tidak seperti itu ya. Kita tidak mengikuti 4 tipologi itu meskipun ya ada kawan-kawan kita yang monggo boleh saja ya. Sebagai sebuah wacana kan ini juga bukan halal haram juga. Nah, sebelum kita membahas itu, perlu kita luruskan dulu istilah perbedaan sains agama ini kan judulnya atau di mana-mana ya saya punya buku ya relationship between religion and science ya. Ini ada buku yang tebal juga ya, multidimensi ya hubungan agama dengan sains. Nah, ini dua istilah ini harus kita dudukkan. Sains itu ya dari bahasa Inggris ya, science atau dari bahasa Yunani-nya adalah skire, artinya mengetahui. Ya, itu seringkali diterjemahkan sebagai unorganized knowledge atau banyak sekali lah ya definisi-definisi tentang ilmu itu. Ya, termasuk Profesor Alatas juga memberikan definisi yang berbeda. Tapi ada yang menarik dan ini disepakati oleh semua adalah description of nature. Ya, jadi sains itu sebetulnya adalah menjelaskan fenomena alam. Ya, baik alam makro, mikro, ya, baik alam fisik maupun psikis. Ya, itu penjelasan itulah tentang sains. Kalau satu peristiwa itu namanya fakta. Dua peristiwa yang dihubungkan itu namanya sains. Ya, ada awan apa namanya? Awan yang menebal gitu ya. Sudah menebal begitu, tidak berapa lama kemudian hujan. Ya, ada awan yang menebal, ada hujan. Itu dua peristiwa, makanya kita bisa mengatakan hujan terjadi karena berkumpulnya awan-awan itu. Ya, kemudian ada juga angin tiba-tiba ya, sebelum hujan itu tiba-tiba ada angin kencang. Ya, angin kencang ini terjadi kenapa? Ya, ternyata tekanan udara di sini dengan di sana berbeda sehingga terjadilah angin. Nah, angin ini ternyata membawa awan-awan tadi pergi sehingga nggak jadi hujan. Ya, itu. Nah, menghubungkan itu semua adalah sains. Makanya sains berbeda dengan fakta. Ya, fakta ya itu dijelaskan oleh sains atau gampangnya begini. Ya, sains adalah penjelasan seorang saintis terhadap fakta. Ya, karena melibatkan penjelasan
dari seorang saintis itu, maka sains itu berbeda-beda gitu. Makanya menjadi tidak netral, tidak universal, ya, dan sebagainya. Jadi ini kita sepakati dulu pengertian, ya, bukan sepakati dulu, memang ini kesepakatan dari semua saintis bahwa sains itu adalah description of nature. Ya, ini yang mengatakan ini juga ada ya dalam bukunya Prof. Wan itu. Ya. Jadi sains itu ditafsirkan. Ya, siapa yang menafsirkan? Nah, itulah ya. Problemnya adalah sains barat modern. Ini kalau antum buka bukunya Profesor Alatas, Islam and the Philosophy of Science, itu halaman muka di pendahuluan awal itu beliau mengatakan bahwa sains barat modern ini, ya, jadi kita nggak mengatakan sains ini, ya teman-teman semua, kita mengatakan sains barat modern. Kalau sains saja itu netral, ya, tapi kita sedang membahas yang bermasalah ini adalah sains barat modern, ya, karena sains barat kuno nggak ada, mereka nggak punya sains. Ya. Sains barat modern itu mengklaim bahwa ya sains inilah itu, kalau di minuman kemasan tuh Aqua, ya sebetulnya kan air minum dalam kemasan bermerek Aqua, harusnya kayak gitu. Tapi untuk nyebut air itu kita sudah nyebut Aqua. Ya, makanya Barat ingin bahwa menyebut sains itu ya sains Barat modern. Ya, padahal itu adalah sains yang dimerki, ya, atau ditafsirkan oleh peradaban Barat modern. Nah, dia mengklaim bahwa itu satu-satunya, seperti Aqua mengakui bahwa ya air itu ya Aqua. Ya, seperti iklan-iklan itu yang lain itu juga ya sama. Jadi mereka lah yang merasa bahwa satu-satunya yang berhak untuk menafsirkan. Sains lain itu juga sebetulnya punya. Jangan salah ya. Islam itu juga bisa menafsirkan. Agama Islam itu menafsirkan alam. Ya, makanya disebut sains Islam karena tafsiran alam itu dilandasi, ya, didasari oleh Islamic worldview. Ya, cara pandang Islam terhadap alam. Ya, makanya sains Islam itu ada apa enggak? Ya ada. Karena bagaimana Islam menafsirkan ya, alam semesta itu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, bagaimana hubungan antara Islam dengan sains ini ya? Saya mencoba menggabungkan tesis saya dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Samsudin Arif ya. Ini kombinasi tipologi hubungan sains dengan Islam ya, atau bagaimana penafsiran Islam terhadap sains ya. Maaf ya, ada 5 ya, yaitu apologetik. Ini namanya terserah ya apa yang mau ini kan ya, untuk sekedar naming saja. Biasanya ini kadang-kadang bermasalah ya. Apologetik itu apakah ayatisasi, apakah apa namanya cocokologi gitu ya. Nah, ini pokoknya intinya nanti yang itu gitu. Kemudian philosophical, historical, practical, sama educational. Nah, kita masuk kepada yang pertama, apologetik ini adalah rasionalisasi. Ya, bagaimana ayat Al-Quran ini menjadi landasan rasional terhadap temuan-temuan sains modern. Ya, ayatisasi, saintifikasi agama. Ya, bagaimana agama ini dengan sains ini kemudian ada titik temu. Ya, kalau kita membaca surat apa misalnya, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab, ya, ada pergantian siang dan malam, apa penciptaan langit dan bumi, kemudian tentang kepak sayap burung, kemudian tentang laut, kemudian macam-macam ya, itu kan kaitannya dengan sains. Nah, ini cocok ini. Nah, gitu ya. Makanya ada yang nyinyir ya. Apa itu nyinyir? Dengan mengatakan ini cocokologi. Ya, ini saya kurang setuju ya. Memang teman-teman semua ada orang yang secara membabi buta ya, secara brutal dan aneh begitulah ya, untuk menafsirkan sains itu dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau ayat Al-Qur'an ini dengan sains. Itu pernah dibahas ya oleh Pak Usep kalau nggak salah di Saturday Forum juga, yang mengatakan misalnya di antaranya misalnya tentara Abraha itu
pada mati seperti ulat yang ini, daun yang dimakan ulat itu bukan karena burung ababil, tapi ada pesawat Sukhoi yang masuk ke lubang waktu, akhirnya keluar di zaman tahun gajah itu dan menembakkan senjatanya kepada tentara Abraha. Ini terlalu jauh banget ya, dan aneh lah gitu. Makanya ketika kita mau menerapkan ayatisasi atau saintifikasi agama itu harus, ingat ya, harus berdasarkan ya kaidah-kaidah tafsir. Ya. Kalau dia tidak tahu bahasa Arab, nggak boleh menafsirkan. Kalau dia tidak tahu tentang ulumul Quran, nggak boleh menafsirkan. Kalau dia tidak tahu nahwu shorof, ya balaghah, nggak boleh menafsirkan. Jadi yang dipegang pertama kali adalah kaidah tafsir atau penafsiran para ulama. Nah ini diantaranya mematchingkan, ya, matching scientific fact discoveries, ya, with verses of the Quran, of saying of the Prophet. Ya, jadi mencocokkan ya, fakta-fakta sains, ya, temuan-temuan sains modern dengan ayat maupun hadis. Nah, ini asumsinya orang-orang yang melakukan hal ini atau kawan-kawan kita ini biasanya disebut dengan Bukhailism. Ya, Bukhailism itu dari kata atau ya, nama pengarang buku ini, ya, La Bible, La Quran, et La Science. Ya, Maurice Bucaille, seorang ahli dokter bedah dari Prancis, ya, yang kemudian masuk Islam dan meneliti tentang kebenaran ayat-ayat Al-Quran baik kaitan dengan sains. Ya, makanya pengikutnya atau orang yang melakukan hal itu namanya Bukhailism. Ini mempunyai asumsi bahwa antara sains dan religion ini awalnya kontradiktif. Bahkan di agama Kristen itu banyak yang nggak sesuai. Loh kok di Islam sesuai? Maka di-matchingkan. Ya. Hanya saja kelemahannya di sini, ya, taking scientific truth for granted. Ya, kita mengambil dari sains itu, ya diambil aja semua tanpa mengetahui bahwa sains ini yang kita ambil ini adalah sains sekuler, ateis, gitu. Kemudian yang kedua, pendekatan filosofis. Ya, ini yang lebih banyak dikaji oleh kita, diinsis, ya, oleh Profesor Alatas, Prof. Wan, dan seterusnya ini lebih banyak pada pendekatan filosofis, ya, epistemologis, dan rekonseptualisasi sains. Ya. Jadi mengembangkan Islamic Philosophy of Science. Ini bukunya yang sebelah kiri yang tadi saya sebutkan ini, yang diterjemahkan oleh Pak Zainal Bagir, ya, adanya Haidar Bagir. Islam and the Philosophy of Science. Punya tipis banget ya. Dan kalau kita membeli buku Prolegomena, ya, The Metaphysics of Islam itu ada di dalamnya. Jadi nggak perlu beli, ya, ada di dalamnya. Science that is grounded upon and projecting the Islamic worldview atau Weltan Song. Ya, jadi yang melandasi filsafat ilmunya Islam yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan itu adalah worldview. Kayak dalam tesis saya, Islamisasi yang sesuai ini ya Islamisasi yang menyangkut masalah filsafat ilmu atau ranahnya ranah filsafat ilmu, ya, bukan sains apa itu namanya praktis atau produk-produk sains seperti handphone atau listrik, mobil dan seterusnya. Nah ini kita harus bisa memetakan ya bahwa ada perbedaan antara sains Islam dan sains Barat itu, baik dari segi ontologi, epistemologi, aksiologi. Ini mungkin kapan-kapan atau sudah sering dikaji lah ya bahwa ada perbedaan yang mendasar antara Islamic philosophy philosophy of science baik Islam maupun Barat. Ya, kita lihat kan mereka hanya fisik saja sementara kita ada metafisik, kita ada khobar sodik atau otoritas, ya, ada intuisi, metode-metode di dalam Islam itu luar biasa kaya, ya, ada tajribi burhani, irfani yang tanpa ada variabel-variabel yang harus masuk dan seterusnya. Kapan nanti kita bahas tentang filsafat ilmu dalam Islam. Yang ketiga adalah pendekatan historis, ya, pendekatan sejarah. Bagaimana kita menggali karya-karya ulama-ulama saintis kita zaman dahulu, karyanya, dan mengungkapkan bahwa pada zaman dulu itu kontribusi saintis Muslim terhadap perkembangan sains, ya,
secara umum, apalagi orang-orang Barat yang menerjemahkannya dari orang Islam, ya, itu sungguh luar biasa besar. Ya. Ini buku-buku yang tadi saya sebutkan ya, di bukunya George Saliba ini, Islamic Science and the Making of the European Renaissance ini, disebutkan beberapa sumber-sumber Kopernikus itu ya, mengambil misalnya dari Al-Batani atau Ibnu Al-Biruni dan sebagainya. Ini beberapa buku, ada PDF-nya ini ya. Kalau antum rajin nyari di internet dapatnya. Termasuk Islamic Science-nya yang di belakang itu, An Illustrated Study, ini karangan Said Hussein Nasr. Ya. Itu edisi besar itu dan berwarna-warni. Bagus kalau dicetak, kemudian anak-anak kita suruh belajar gitu ya. Nah, ini termasuk banyak ya yang dikaji oleh baik sarjana Muslim maupun sarjana Barat tentang sejarah sains, baik di bidang kedokteran, engineering, macam-macam lah ya, ilmu kimia. Ini kalau kita tidak mempelajari rugi, ya, karena orang lain yang ya, ini kan rata-rata orang lain ya, Donald Hill, Edward Kennedy, terus macam-macam. Ya. Dan ini ada buku yang tebal ya, nah, ini belum diterjemahkan ya, dari Turki ya, dari Fuad Seskin ini menulis berjilid-jilid ya tentang sejarah sains. Kemudian yang keempat, nah ini yang ingin saya stressing di sini ya, bahwa pendekatan praktis ini orang Islam banyak menggunakan sains, baik yang sifatnya filosofis maupun praktis, gitu. Nah, termasuk produk-produk sains ini ya menjadi alat yang membantu tentang bagaimana orang Islam itu beribadah atau berislam. Makanya kalau dikatakan Islam itu tidak atau Islam itu berseberangan atau konflik dengan sains, aneh. Karena kita sudah pakai gitu ya. Contohnya apa? Tentang halal haram. Ya, teman-teman di LP POM UI, ya, kawan-kawan saya lulusan Fakultas Teknologi Pangan dan Gizi di IPB ya, dan sekarang sih sudah macam-macam. Tapi awalnya didirikan oleh Profesor Aisyah Gerindra ya, Profesor Guru Besar Biologi dari IPB, kemudian banyak teman-teman dari TPG Teknologi Pangan dan Gizi ya, yang dengan ilmunya yang mereka pelajari di kampus mendirikan LP POM UI, dan kemudian dari ilmu mereka itu kita bisa tahu bahwa ini makanan halal, makanan haram ya. Dulu saya nunggu tuh, nih waktu apa tuh dulu? Bretok ya, sudah kemana-mana kan, pengen juga ini ya, tapi belum halal. Nunggu teman-teman dari LPOM selesai, dikatakan halal, meskipun sekarang katanya belum diperpanjang lagi ya, atau walau alam. Ya, tapi ilmu yang mereka pakai ini sudah sangat praktis untuk bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ke restoran ada label halal, kita sudah tinggal makan saja. Tapi di balik label halal, di balik fatwa halal itu ada teman-teman kita, ya, saintis-saintis Muslim yang bekerja untuk ini. Ya. Jadi dari mana nih daging babi ini yang bisa ke berbagai macam produk ya? Kalau bukan orang yang ahli peternakan, ahli kedokteran hewan, ahli gizi dan sebagainya, nggak tahu ini. Ya, masuk ke makanan, kosmetik dan macam-macam ya, mulai dari dagingnya, kulitnya, darahnya, ini macam. Coba kita pikirkan ya, setiap hari itu ya ada truk-truk babi yang datang itu. Kalau saya tinggal di Bekasi ya, dulu ngantor di Jakarta itu seringkali sebelahnya saya babi masuk gitu ya, satu truk itu kira-kira dimakan siapa itu? Komunitas ya Kristen atau yang non Muslim yang makan daging babi kan nggak banyak. Nah ini makanya harus hati-hati, diperlukan seorang pakar atau kawan-kawan kita yang mempelajari sains ya untuk mengetahui sampai ke kan ada tuh kawan yang hati-hati kalau membeli makanan apalagi dari luar, lihat ingredients ya atau komposisi. Nah, komposisi itu nggak akan misalnya daging babi, ya dia akan ngasih kode-kode, ya ini C berapa, E berapa gitulah yang saya nggak paham. Nah itu atas berkat teman-teman yang belajar sains ini kita sangat terbantu, ya tentang mulai dari raw materialnya, prosesnya sampai ya seperti kemarin ada proses tentang vaksin ya, vaksin
Sinovac ya dikatakan halal ya karena memang kawan-kawan kita sudah ke sana dan melihat memang prosesnya halal. Tapi kemudian ada AstraZeneca, ada Pfizer dan sebagainya yang sudah diklaim bahwa mereka menggunakan babi gitu ya. Nah ini kemudian kan ada dua pendapat. Babinya itu ya prosesnya itu di awal, tapi di akhir sudah nggak ada. Nah kalau MUI mengatakan itu nggak boleh. Ya, tapi Bahsul Masail NU kalau nggak salah ya itu boleh karena di akhir itu sudah tidak ada. Nah MUI sendiri membolehkan karena alasan darurat bukan karena alasan halal begitu ya. Nah ini kawan-kawan yang bekerja ini luar biasa ya, yang bisa menenteramkan kita dalam beribadah. Ini banyaklah ya tentang alkohol ya yang bisa dideteksi langsung. Ada kapan itu ya remaja itu membuat penelitian ya kalau bakso ini mengandung apa itu namanya boraks atau tidak gitu ya dengan cara mencelupkan ke cuka dan sebagainya. Ini pengetahuan praktis itu penting buat kita ya. Nah termasuk ya kita menggunakan ilmu astronomi, ilmu hisab, ilmu falak ya untuk penentuan Ramadan ya. Kemudian kita berhaji dengan pesawat terbang, macam-macam lah. Kita tidak menolak sains intinya ya, terutama sains praktis. Ya, kita menghitung matematika itu ya, dan orang Islam yang menemukan untuk ilmu faraid itu kan Al-Kharizmi kan. Ya. Kemudian dari bank kita bisa membuat bank Islam, asuransi takaful, kemudian ada surat berharga sukuk, ya, kemudian kedokteran modern dan masih banyak lagi yang peranan sains ini yang membantu umat Islam dan umat Islam tidak alergi dengan itu. Ya, bahkan menggunakan sains itu. Nah inilah ya tipologi yang keempat dan yang kelima tentang edukatif ya, di mana sains ini masuk ke dalam kurikulum ya. Dan ini sudah banyak ya buku-buku yang digunakan untuk pelajaran anak-anak kita ya. Jadi masuk ya. Ini bukunya Pak Usep ya, Menguak Rahasia Alam dengan Fisika ini juara 1 lomba penulisan kimia oleh Departemen Agama ya. Dan banyak ini ya, God, Nature, and the Chaos ya, yang Muslim kayak itu modern science. Jadi seperti tadi Richard Dawkins itu menawarkan ateisme ya, ini orang-orang Islam menawarkan kepada adik-adik kita, anak-anak kita untuk ayo belajar sains mulai dari pendidikan. Nah untuk itulah kita bekerja sama dari yang tadi mulai dari apologetik ya, kemudian apalagi itu filosofi, kemudian sejarah, dan seterusnya itu 5-5 ini dikombinasikan untuk masuk ke dalam kurikulum pendidikan sains Islam di sekolah-sekolah. Ya, jadi intinya sebetulnya hubungan sains dan agama yang pasang surut itu hanya terjadi di Barat, yaitu antara paham sekuler dengan agama Kristen di sono. Ya. Dan kemudian kenapa heboh di sini ya karena diekspor. Islam sendiri, istilahnya rumah tangga kita ini sebetulnya punya cara pandang sendiri terhadap sains, ya, sehingga tidak ada masalah. Bahkan 5-5-nya tadi, ya, itu cocok semua dan saling berkontribusi. Ini bukan sesuatu yang jadi beda ya. Kalau tadi konflik, dialog dan seterusnya itu menunjukkan dari berantem sampai rukun gitu kan. Nah kalau ini kita dari awal menunjukkan dari kaitan filosofinya, prakteknya, kemudian historisnya dan sebagainya. Beda pendekatannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa menginspirasi. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, monggo saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustaz Samun. Syukur Ustaz atas paparannya tadi ya, luar biasa. Tadi kita sudah diperdengarkan beberapa hal yang juga menjadi diskusi kita lah pada pagi hari ini begitu tentang sains. Tadi sudah dijelaskan bagaimana sejarah konflik sains di Barat. Lalu juga tadi sudah dijelaskan juga beberapa usaha orang-orang Barat ya untuk mulai mendekatkan agama dengan sains dan bagaimana sebetulnya Islam memandang sains itu sendiri begitu. Apakah itu bisa berdampingan atau tidak, dan memang secara prinsip dan secara nilai sejak awal mula Islam tidak pernah sekalipun bertentangan dengan sains begitu. Nah, ini untuk memicu diskusi yang lebih seru dan lebih menarik lagi,
kita akan buka sesi tanya jawab ya pada teman-teman sekalian yang ingin bertanya. Bisa bertanya, bisa memberi masukan, bisa memberi tanggapan. Ya kita berdiskusi tidak lewat pertanyaan saja, tapi bisa lewat yang lain-lain begitu. Kita akan buka, silahkan yang ingin bertanya bisa langsung angkat tangan. Atau bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya, jika ada beberapa hal yang tidak memungkinkan gitu untuk bertanya secara langsung pada Ustadz Budi. Ini ada pertanyaan Ustadz dari Suryaningsih. Silahkan Mbak Suryaningsih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran suara saya ya Ustadz? Terdengar. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Mohon maaf nih saya jadi ingin menyampaikan, bukan menyampaikan juga ingin bertanya karena saya memahami bahwa konsep sains peradaban Barat itu mereka dalam mendefinisikan sesuatu keilmuan gitu ya. Itu kenapa ya kok berubah-berubah? Artinya gini, misalnya Galileo mengatakan hari ini seperti ini tentang teorinya gitu ya. Tapi kemudian nanti di lain abad kemudian teori Galileo ini nggak kepake lagi. Nanti yang dipakai teorinya siapa gitu. Artinya kalau saya memahami di sini, berarti konsep keilmuan mereka tidak abadi gitu. Jika dibandingkan dengan konsep peradaban Islam ya. Karena ketika ilmuwan Islam itu mendefinisikan sesuatu ya, sesuatu pemahaman tentang ilmu, tentu ini akan merujuk yang ke belakang-belakangnya gitu ya. Artinya sanadnya jadinya tidak terputus hari itu tidak dipakai selesai gitu. Kalau saya melihat ini memang luar biasa ya ketika sains dalam pandangan Islam ini, ilmuwan dalam pandangan Islam ini sangat menyanjung sanad-sanad lah, kalau kita bahasa keislaman itu ada sanad ya. Berarti luar biasa kalau menurut saya, dan ini memang menjadi ciri khas peradaban Islam ketika sanad ini tidak terputus, jadi bersambung terus, jadi nanti berdasarkan ini gitu. Itu yang saya ambil kesimpulan untuk dalam hal definisi, karena atas juga sangat fokus atau konsen dengan hal definisi. Mereka mendefinisikan keilmuan sains Barat itu dengan hal-hal yang nggak jelas, seperti Darwin mendefinisikan tentang konsep manusia seperti apa, itu kan nggak jelas gitu ya. Jadi itu satu pandangan saya ya. Jadi saya melihat memang pandangan peradaban Islam dalam sains ini luar biasa. Kemudian yang kedua mengenai bagaimana cara ilmuwan Islam terutama ya dalam mengislamisasi produk-produk peradaban Barat, sains peradaban Barat, bisa artinya punya kunci-kunci apa ya untuk bisa menjadikan bahwa kita tidak menolak peradaban Barat gitu kan. Selalu atas kan mengatakan tidak menolak karena intinya bisa kita saring melalui kunci-kunci islamisasi itu. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz bagaimana cara ilmuwan ini menyaring atau mengasimilasi atau mengitukan konsep-konsep tadi yang dari peradaban Barat menjadi bisa dipandang secara peradaban Islam melalui kunci-kunci yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu saja Ustadz, mungkin mohon dijelaskan insya Allah. Alhamdulillah, syukran jazakumullah. Ya, terima kasih Bu Suryaningsih ya, ini pertanyaannya baik sekali. Kayaknya langsung dijawab saja Ustadz. Langsung ya. Baik, terima kasih Bu Suryaningsih. Inilah bedanya antara sains dan agama. Sekali lagi sains itu adalah tafsiran. Ya, tafsiran terhadap alam. Jadi memang bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan keilmuan itu. Nah, agama di sini atau ilmu tentang agama juga itu sifatnya final. Ya, makanya kalau dalam Prolegomena yang mungkin ada yang ikut kajiannya Ustadz Ugi kemarin, ya, yang disebut development progresif atau kemajuan di dalam Islam itu adalah kemajuan menuju genuine Islam, Islam yang asli. Ya, karena Islam itu dari awal itu dia sudah sempurna, sudah final, tidak memerlukan perkembangan-perkembangan baru. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh para ilmuwan itu menggali, menafsirkan, menguraikan dan sebagainya tentang ilmu-ilmu Islam itu. Nah,
Itu bedanya di situ, Bu. Jadi memang teori, bahkan orang-orang Islam pun ya ketika mempelajari sains pun berbeda-beda. Jadi ketika umat Islam menerjemahkan atau menguraikan, mensyarah, kemudian mengkritik ilmu-ilmu yang mereka serap dari filosof-filosof Yunani, itu mereka lakukan perbaikan-perbaikan, ya, baik ilmu astronomi, ya, ilmu geologi dan sebagainya, itu ada di dalam bukunya Sayyidus Nasr. Ilmuwan-ilmuwan Islam itu juga mengoreksi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Ptolemeus, dilakukan oleh Aristoteles dan sebagainya, ya. Dan ketika perkembangan muncul, ya, itu juga dikoreksi juga dari Barat, ya, dan itu sesuatu hal yang wajar. Ya, misalnya Konun Fitib, ya, buku babon kedokterannya Ibnu Sina, itu dipakai dari tahun 1100 barangkali, ya, 1100 sampai 1600 di Barat itu menjadi textbooknya kedokteran di Barat. Sampai 1600-1700 mereka menemukan kedokteran yang lebih baru lagi, yaitu ditinggalkan. Ya, makanya ada kritik-kritik dari kawan-kawan yang bukhailisme tadi, di mana kalau ayat itu dicocokkan pada suatu teori sains, temuan sains, padahal sains ini berubah-ubah terus, ya, apa enggak nanti ayatnya ketinggalan zaman? Ya, ini diskusi ini sudah pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Jadi memang sains itu berkembang, sementara agama Islam ini final, tidak berkembang. Jangan dibawa-bawa atau disamakan juga, ya, karena nanti agama itu berkembang seperti agama-agama lain, ya, sifatnya progresif mereka, sifatnya historical, ya. Jadi dulu seperti ini, sekarang seperti ini. Nah, kalau agama enggak, kita dari dulu ya wudhu seperti itu, batal wudhu, wudhu lagi, ya, mau haji syaratnya sama, nggak berubah-ubah gitu, ya. Ya, tapi diuraikan itu tentang masalah-masalah itu. Satu, yang kedua, bagaimana cara melakukan Islamisasi. Sebetulnya ini kita tidak sedang membicarakan Islamisasi, ya. Tadi juga ada di chat itu yang menanyakan Islamisasi, ya, tapi sedikit saja lah, ya. Jadi proses Islamisasi itu adalah proses mengislamkan filosofi of science-nya, ya. Jadi filsafat sainsnya yang diislamisasi. Apa itu? Pandangan-pandangan, ya, isme-isme atau gagasan-gagasan yang tidak sesuai dengan Islamic worldview, ya. Nah, jadi bukan pada sainsnya itu sendiri, ya. Kalau Profesor Alatas mengatakan proses Islamisasi itu mengislamkan manusianya, ya. Sebetulnya bukan manusianya itu ada banyak, ya. Kalau lebih difokuskan lagi adalah mengislamkan worldview si saintis, ya. Jadi islamisasi sains adalah mengislamisasi saintis, ya, dan saintis yang diislamisasi adalah pola pikirnya, ya. Jadi kita tidak bicara tentang produk sains, walaupun mungkin nanti ada, ya, seorang muslim tidak mungkinlah, ya, menciptakan alat-alat untuk menyiksa, ya, seperti kemarin katanya pengacara, ya, ada alat-alat menyiksa di tempatnya Brigadir J itu dieksekusi, ya, seperti untuk mematahkan tangan, untuk macam-macam. Ini tuh seorang muslim nggak akan menciptakan seperti itu. Dildo, ya, Anda tahu dildo, alat pemuas seks, ya, perempuan, itu nggak akan diciptakan oleh seorang. Nah, itu produk sains ada, tapi kita tidak akan bicarakan. Yang pokok adalah filosofi of science-nya, pola pikirnya, worldview dari si scientist tadi, ya. Nah, di situ kita akan tahu bahwa ketika ada faham positivisme, ada faham materialisme, ada faham relativisme di dalam sains yang tidak sesuai, itu dibuang, ya. Prosesnya adalah seperti yang dilakukan Imam Ghazali dalam Tazkiyatun Nafs, gagasan-gagasan atau ide yang tidak sesuai dengan Islam itu dibuang. Ya, itulah yang disebut dengan dewesternisasi. Yang menurut Profesor Wandaut nggak sekedar dewesternisasi, karena itu prosesnya panjang dan kadang-kadang kita susah membedakan ini Islamnya atau enggak sih, gitu, ya. Saking banyaknya dan saking sudah kemana-mananya faham Western ini ke dalam dunia sains. Dan setelah itu kita buang, kita masukkan gagasan atau ide-ide dari Islam. Ya, sekali lagi ini ranahnya adalah ranah philosophy of science, ya, bukan pada teknisnya. Makanya kalau dikatakan siapa ilmuwan muslim, ya, siapa hasilnya apa, ada researchnya nggak tentang COVID, nah, itu kita membicarakan hal yang berbeda, mohon maaf, ya, gitu.
Gitu ya, moga-moga Mbak Suryaningsih ini puas dengan jawaban singkat. Saya lihat masih ada beberapa yang bertanya, mohon dikasih kesempatan ya. Iya, siap. Ya, jadi tadi ongoing proses bisa terus apa namanya yang Iya betul. tadi Science itu ongoing proses. Ya betul. Nah, yang kuncinya yang lain tadi filosofi sainsnya yang diislamkan. Jadi Ya. cara pandang. Lanjutnya ini ada Mas Imam Nur Said, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami selaku pengajar SD kan juga menghadapi generasi sekarang yang tentunya sedikit banyak mereka melihat dari YouTube tentang sains juga, tapi mungkin sebagian memang dari barat kayak teori evolusi dan lain-lain. Itu apa menurut Ustadz yang harus kami mungkin sampaikan atau ajarkan pada anak-anak supaya kelak mereka tidak terpengaruh sains-sains sekuler barat seperti itu. Mungkin itu aja. Ya, langsung ya Mas Amun ya. Ya, silakan. Ya kita kembali kepada konsep Islam Mas Imam. Jadi misalnya begini ya. Islam itu ada aspek-aspek fisik dan aspek-aspek metafisik atau non-fisik atau psikis. Ada jiwa, ada raga. Ya, mana yang lebih utama antara jiwa dan raga? Ya, tentunya jiwa ya lebih. Meskipun sekarang ini orang banyak melakukan perbaikan terhadap fisik ya supaya glowing, supaya lebih muda lagi ya. Nah, Islam itu nggak seperti itu. Ya, perkembangan Islam itu bukan perkembangan fisik, meskipun perkembangan fisik itu tidak salah, tapi yang utama adalah perkembangan psikis, perkembangan spiritual. Ya, orang menjadi baik bukan karena Pak Budi sekarang rumahnya gedong ya, mobilnya sekarang banyak ya. Nah, bukan seperti itu. Ya, yang harus menjadi catatan buat kita semua dah, orang ini sekarang sudah rajin ke masjid, orang ini sekarang sudah menyampaikan dakwah. Ya, ini yang disebut dengan progres atau development, perkembangan ke arah yang baik itu adalah perkembangan yang sifatnya fisik. Termasuk dalam teori evolusi. Manusia itu, yang disebut manusia itu adalah makhluk yang punya akal. Yang membedakan antara makhluk satu dengan makhluk lain itu akalnya, bukan fisiknya, bukan tulangnya, bukan rahangnya. Ya. Jadi kalau orang menilai itu ada perkembangan ke arah fisik, ya dari manusia berjalan tegak, Homo sapiens, seterusnya sampai manusia, ya. Kalau kita manusia itu dicari asalnya itu bukan dicari tulang belulangnya, ya itu mau dicari juga boleh saja, bukan salah ya. Tapi yang utama dalam pencarian diri manusia adalah fisiknya, adalah psikisnya, adalah ruhnya, ya. Saya ketika ingin mencari asal muasal saya, kembali kepada ruhnya. Kemana? Wa id akhadha rabbuka min bani Adam, itu ya, yang dalam surat Al-A'raf itu kembali bahwa kita ini pernah berada pada alam ruh yang kemudian kita bersaksi, ya, alastu birabbikum bala syahidna. Ya, apakah aku Tuhanmu? Iya betul, ya. Kami bersaksi. Itu adalah kembalinya manusia, ya. Jadi teori evolusi itu, Pak, yang betul itu adalah bagaimana mengembalikan kita kepada asal muasal kita secara ruh, ya, secara akal, bukan dari fisik itu. Ya, makanya menurut saya itu dijelaskan saja, diterangkan. Tapi kalau SD kayaknya nggak ada ya teori evolusi itu, kalau nggak salah adanya di SMP. Moga-moga teman-teman sudah bisa bernalar, ya, dijelaskan saja, ya, dan harus dijelaskan bahwa ini keliru. Gitu ya, karena sumber nanti Pak tadi sebetulnya ada penjelasan lebih mendalam lagi tentang epistemologi dalam Islam, di mana sumber-sumber ilmu atau the channel of knowledge itu tidak hanya empirical dan rasional saja yang sekarang diambil Barat. Islam itu selain empirical, selain rasional, juga ada khobar sodik, ya, di mana ini adalah informasi-informasi yang berkaitan dengan wahyu, begitu ya. Nah,
ini Pak Imam ya, itu baru dari teori evolusi. Nanti teori kekekalan massa misalnya ya, hukum kekekalan massa atau kekekalan energi, di mana energi atau massa itu tidak diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Ya, itu bisa saya bilang ya, bisa merusak akidah kita bahwa sesuatu itu tidak ada yang menciptakan loh. Terus Tuhan di mana? Sesuatu tidak ada yang menghancurkan dan nanti katanya ada kiamat kalau udah bisa. Nah, ini hati-hati juga. Ya memang kadang-kadang orang ya sepintas selalu begitu saja. Tapi kita seorang pengajar, kita seorang dosen, kita seorang guru, ya patut memberikan catatan-catatan seperti itu. Ya. Tapi tetap ya, sekali lagi, umat Islam harus menguasai sains, harus menguasai teknologi. Karena dari situlah kita akan memasukkan faham-faham Islam itu ke dalamnya. Gitu ya Pak Imam ya. Ini perlu diskusi karena menyangkut kurikulum, menyangkut materi-materi yang tidak sedikit ya. Nanti insya Allah kita adakan mungkin ini ya Mas Sampun ya, kayak semacam pelatihan untuk khusus guru sains barangkali gitu. Mungkin insya Allah nanti kita adakan ya, insist. Terima kasih atas jawabannya juga pertanyaannya tadi. Sekarang Mas Hashim Sami Alatas, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, untuk tadi kan Ustadz bilang kalau peradaban sains peradaban barat itu nanti akhirnya akan menemui ajalnya sudah nggak objektif dan berpindah ke estetika. Apakah setelah sains ini sudah kita Islamkan, sudah kita Islamisasi, apakah akhirnya akan tetap sama, akan berpindah pada estetika, tidak lagi objektif, dan kita sudah tidak ada lagi yang bisa kita teliti lagi seperti itu, Ustadz? Ya, terima kasih. Langsung ya Pak Sampun ya. Ya, ini pertanyaan bagus nih Mas Hasim ya. Jadi ini yang mengatakan bukan saya ya, ini ada di bukunya John Horgan ini, The End of Science ini. Dia mengatakan seperti itu, karena sudah mentok, sudah nggak ada lagi yang diteliti, sudah ultimate gitu, akhirnya mereka akan cari sesuatu yang lain, yaitu yang berkaitan dengan estetika, ya berkaitan dengan seni. Kan kalau sains dengan seni itu kan sesuatu yang bertolak belakang ya, satu otak kanan, satu otak kiri. Tapi dengan mentoknya sains itu mereka kemudian akan bagaimana sains itu tidak dilihat secara fungsional, ya, tapi juga secara estetika, ya, tidak secara fungsi saja, tapi keindahannya di mana. Nah, dan kemudian menyangkut ke yang lain-lainnya, termasuk ke dalam agama. Ya, nanti masuk juga membahas tentang filsafat. Ini sebetulnya ya Mas Hasim merupakan satu peluang di mana dakwah Islam itu akan masuk ke dalam sains. Kalau seorang Muslim itu ya menguasai sains dan dia juga paham Islamic worldview, maka akan mudah buat dia. Ya, jadi karena ilmu Allah itu luas, ya kan, yang di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir itu kan sudah pohon itu dijadikan pena, laut dijadikan tinta, ditambah segitu lagi. Itu masih luas kalau dikaitkan dengan agama, worldview, filsafat segala macam ya. Karena kalau secara ilmu saja memang bisa jadi ya, bisa jadi mentok, bisa jadi ya. Wallahu alam. Ini saya memandang sebuah peluang kalau John Horgan itu mengatakan seperti itu dan dia seorang ilmuwan ya. Dia pembacaan dia terhadap masa depan ini kan sudah mulai di dalam buku yang lain, konstanta-konstanta di dalam ilmu fisika maupun matematika itu sudah hampir semuanya itu ditemukan. Ya, dulu kalau kita ngitung lingkaran ya, caranya ngitung lingkaran gimana? Pi r kuadrat ya. Pi r adalah jari-jari ya, dari titik tengah ke sisi yang lingkaran itu. Pi-nya berapa? Dulu nggak ketahuan, Pak. Ya, kemudian diteliti segala macam, dapatlah 22/7 atau 3,14 bla 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 sampai banyak gitu ya. Kemudian apa lagi? Kecepatan cahaya EMC kuadrat, ya kan? C-nya itu dulu nggak ketemu, ya. Nah, ditemukan banyak konstanta-konstanta di dalam perumusan-perumusan yang dulu itu hanya dituliskan konstantanya saja, tapi sekarang sudah ada. Nah, mereka melihat ini kalau semua sudah ditemukan, katanya 2200 ini sudah hampir habis ini, ya, penemuan-penemuan. Nah, ini kesempatan buat kita. Seorang ilmuwan Muslim selain menguasai
untuk posisi tertinggi keilmuan itu dia mempunyai background Islamic worldview. Ya, filsafat Islam itu, waduh, kalau kata Imam Ghazali itu, ya, langit pertama itu artinya konteks pembahasan sains ya, itu seperti cincin yang dilempar ke padang pasir. Ya, cincin itu adalah dunia langit satu, ya, padang pasir itu adalah keseluruhan alam semesta. Ya. Berarti apa? Kalau dikaitkan sains itu dengan agama, dengan seni, dengan macam-macam gitu ya, itu nggak akan habis-habisnya. Itulah ilmu Allah. Wallahu alam. Ya, terima kasih Ustaz. Ini ada lanjutannya. Dan Azmi, silakan yang ingin bertanya, Mas Ahdan. Selesai masuk ya? Ya, silakan. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahdan. Saya ingin bertanya beberapa hal. Berarti kan ini kita mendefinisikan apa itu sains sudah berbeda ya dari sains barat gitu. Sehingga melakukan komparasi antara sains Islam dan sains barat itu menjadi tidak compare, tidak apa-apa karena pendefinisiannya sendiri sudah berbeda. Ketika sains barat itu juga mendefinisikan sains secara metodologinya, kita tidak mendefinisikan secara metodologinya. Kita mendefinisikan sains itu adalah bagaimana kita menafsirkan alam itu sendiri. Jadi pertanyaan saya adalah, sains berarti kalau ini soal bagaimana menafsirkan dan menafsirkan itu kaitannya sama orang, berarti sains dalam Islam itu bisa berbeda-beda, berubah-ubah kan ya. Contohnya seperti ulama satu dan ulama lainnya menafsirkan Al-Quran itu memiliki penafsiran yang terkadang berbeda-beda gitu. Nah, berarti sains Islam itu bisa berbeda-beda dan juga bisa barangkali berkembang. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, dari pemaparan tadi kan saya menangkap bahwasanya perkembangan sains Islam itu berkaitan erat dengan daya guna atau produk dari sainsnya itu sendiri. Contohnya kayak pendeteksi babi dan sebagainya tadi. Nah, pertanyaan saya adalah seberapa kuatkah daya penemuan atau daya penelitian dari sains Islam sendiri? Karena saya kepikiran kayak gini. Sains barat itu kan sering membuat penelitian atas suatu hal yang dipertanyakan kemanfaatannya. Contohnya seperti ilmu-ilmu astrofisika atau ilmu kuantum, ilmu nanopartikel, bahkan mungkin sampai sekarang dipertanyakan meskipun baru kemudian ketemu manfaatnya sekarang ini tentang artificial intelligence, AI dan sebagainya. Nah, seberapa kuatkah sains Islam itu akan mencapai sana juga gitu? Atau apakah ilmu-ilmu tentang sains kuantum dan sebagainya itu akan tercapai juga kalau kita memiliki paradigma sains Islam? Karena kan sains Islam tadi berdasarkan apa yang disampaikan tadi nampaknya sangat erat kaitannya dengan daya guna. Sedangkan sains barat tidak terlalu memikirkan daya guna. Dan dengan tidak memikirkan daya guna itu berhasil menemukan hal-hal yang ya sangat-sangat mind blowing seperti itu. Kalau menurut saya pribadi. Lalu kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara seorang saintis muslim yang dalam ini menerapkan worldview Islam bersikap dari segi metodologi dalam sains. Contohnya bagaimana cara seorang muslim itu harusnya menarik kesimpulan dari suatu penelitian. Karena kalau kita skripsian pun kan biasanya kesimpulan itu harus di akhir banget. Dan itu berdasarkan atas penelitian, bukti, dan metodologi yang sebelumnya. Kita nggak boleh menentukan kesimpulan di akhir. Itu akan menjadi sebuah logical fallacy. Kalau kita menentukan dulu di akhir definisi seperti apa. Sedangkan nampaknya senangkap saya, ada kecenderungan bahwasanya kita sudah mendefinisikan dulu. Kalau dengan metode sains Islam ya, sudah mendefinisikan dulu apa ujung dari suatu penelitian. Dan hal ini adalah bahwasanya segalanya ini hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau padahal kan kalau kita coba benturkan ya jadinya ya. Kita tidak bisa mendefinisikan, tidak bisa menyampaikan kesimpulannya terlebih dahulu tanpa kita melakukan penelitian ya gitu. Nah, ini soal metodologi sains Islam itu yang tepat itu seperti apa gitu. Yang itu menunjukkan perbedaan yang signifikan dari metodologi sains barat. Kayak gitu. Terima kasih, Sob. Ya, ini pertanyaan Mas Ahdan ini agak sulit ini ya. Ya,
sulit dan banyak pula ya. 4 atau 3 tadi. 3. 3 ya. Ya, mengenai definisi sains ya, memang pada saat mendefinisikan science is description of nature itu sama. Dan itulah sains itu ya seperti itu ya. Penjelasan terhadap itu saya kira sepakat semua. Adapun yang ilmu yang tertata rapi dan sebagainya itu apa namanya kembangan-kembangannya. Jadi memang yang jadi masalah adalah bahwa tafsiran tuh hanya itu saja tuh. Sains barat saja, yang lain nggak boleh ikut menafsirkan. Nah itu yang kemudian klaim-klaim semacam itu yang sebenarnya kita kritik. Kalau barat punya tafsiran, kita juga punya tafsir. Ingat ya tafsiran ini bukan objek sains itu sendiri. Ini yang dari awal ingin saya gariskan, bukan kita itu kemudian membuat satu kubu baru, ya enggak, kita ini sama juga ya, komunitas sains ya, teman-teman yang ada di BRIN, yang ada di masing-masing penelitian di kampus itu ya sama, orangnya nggak akan berubah, nggak akan ruangnya berbeda ya, orangnya sama, tapi cara pandangnya, pola pikirnya, worldview-nya itu yang berubah ya. Yang tadinya misalnya begini ya, teman-teman semua kan paham lah kalau kita belajar sains ya, kebetulan latar belakang saya sains, saya S1 di IPB, jurusan statistik yang sangat-sangat sains pula. Jadi kita memang tidak boleh mengasumsikan di dalam dunia sains itu ya adanya faktor-faktor yang di luar ya. Science is just the sake of science. Sains hanya untuk sains. Makanya ini bertentangan ya, kadang-kadang orang menghalalkan semua cara. Memang kalau kalau di filsafat ilmu itu yang paling kelihatan adalah aksiologi. Ya, aksiologinya itu berbeda. Ya, sebetulnya yang lebih mendasar itu adalah pada epistemologinya di sumbernya. Nah, di situ yang berbeda itu Mas Ahdan, dan kita harus kekeh bahwa ini sumber juga ini intuisi. Kemudian khobar sodik itu bagian dari channel of knowledge yang diakui keabsahannya di dalam Islamic science. Nah, mungkin di sana nggak mengakui ya. Meskipun ya ini kalau melihat pengalaman mengakui juga gitu ya. Contoh ya, kalau sebagai seorang muslim, seorang peneliti muslim, dia sudah membuat hipotesis, sudah membuat rancangan percobaan, desain eksperimen. Kemudian dia melakukan penelitian segala macam, sudah semua data dikumpulkan, tinggal dia menarik kesimpulan. Itu sama itu, Mas Adan. Jadi bukan tadi yang dikatakan kesimpulannya diambil dulu ya. Untuk hal-hal teknis seperti ini, kita akan mengambil kesimpulan mentok, ya. Kemudian kita sholat tahajud, ya, kita sholat hajat, kita berpuasa, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, dan seterusnya. Kemudian muncul itu, ya, itu sama saja dilakukan oleh kawan-kawan kita, ya, yang sekuler, yang sebetulnya mereka menggunakan hal yang sama. Ya, misalnya mentok, udah deh, tutup dulu, ya, kita ngopi dulu deh, ngopi, atau paling enggak itu buka jendela, ngelihat pemandangan, ada gunung segala macam ya, kebetulan labnya itu di luar kota. Kemudian ting ya, eureka, saya menemukan. Persis seperti Archimedes menemukan teori Archimedesnya. Ya, tidak melalui hipotesis dulu, tidak melalui rancangan percobaan dulu, begitu saja keluar. Ya, ketika dia merebahkan dirinya ke bathtub itu, dan airnya keluar semua. Oh, ini nih caranya mengukur mahkota raja, berapa volume dari mahkota itu. Ya, itulah yang kemudian hukum Archimedes. Ada banyak sekali ya. Itu Michael Polanyi itu mengumpulkan hal-hal yang semacam itu. Jadi pada dasarnya ya sebetulnya semua juga nanti kalau benar ya akan sesuai dengan penafsiran secara Islami tadi sainsnya. Hanya saja ada intensi-intensi tertentu di mana tadi ya kita sudah menceritakan bagaimana para filosof-filosof itu yang kalau zaman sekarang disebut dengan saintis ya, itu sedikit demi sedikit membuang peran Tuhan, peran agama di dalam sains ya. Itu sudah dibaca oleh banyak orang itu. Ya memang tujuannya seperti itu. Memang di sana ada konflik antara gereja dengan sains ya. Iya, antum mungkin lebih jelas kalau nonton film saya ada bukunya itu ya, Malaikat dan Iblis itu Angel and Demon karangan Dan Brown itu ya. Itu di situ dijelaskan bahwa aliran Illuminati itu
yang dulu mempunyai gereja dan disitulah ilmu pengetahuan dikembangkan, yang berbeda dengan gereja Vatikan. Nah, itu ada konflik di situ. Sebetulnya di kita nggak mengalami di zaman dahulu, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang penelitian, ya. Nah, ini kalau saya boleh kritisi, memang ada perbedaan metodologi, ya. Metodologi misalnya soal skeptisme, ya. Skeptisme itu dalam sains mungkin boleh saja kita anggap semuanya itu nol atau kita nggak ngerti apa-apa, ya. Kita hilangkan asumsi-asumsi. Itu kalau dalam natural science atau pure science, ya, atau di dalam laboratorium itu mungkin bisa, ya. Tapi biasanya itu menjadi gebyah-uyah gitu kalau orang Jawa bilang itu. Pada semua sains termasuk ilmu agama, termasuk filsafat. Ya, ini kan yang terjadi ada di dosen kami juga dulu. Kita mau belajar filsafat, ya tolong taruh dulu paham kita, agama kita ditaruh dulu. Kita mau belajar filsafat, ya. Jadi skeptisme itu dibuat semuanya termasuk agama. Nah, ini yang tidak boleh tadi, ya. Yang sebetulnya bukan ujungnya di sini, tapi bukan output. Ya, ini kalau boleh saya bedakan istilah output dan outcome. Ya, outcome-nya tadi, ya, bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Allah adalah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi, Allah Maha berilmu dan sebagainya. Tapi output-nya itu yang harus kita tentukan, ya, seperti halnya kita sedang membuat hipotesis untuk membuat penelitian kuantitatif atau, ya, kita membuat kesimpulan pada penelitian kualitatif, gitu, ya. Dan yang terakhir soal metode, ya, ini metode sebetulnya tadi sudah disampaikan juga. Metode dalam Islam memang tidak cuman observasi dan eksperimen. Ya, di Barat itu cuma dua, eksperimen itu untuk empirisisme yang berkaitan dengan panca indera. Ya. Dalam Islam juga ada namanya tajribi, ya, tajribi. Kemudian ada observasi yang kemudian menjadi dasar bagi rasionalisme. Itu dalam Islam juga ada yang disebut dengan burhani, ya, mengemukakan dalil, ya, burhan. Ya. Ini loh alasannya begini-begini, ya, itu secara rasional atau akal. Ya, tapi dalam Islam ada tambahan lagi, yaitu irfani. Ada satu lagi apa itu, ya? Saya nggak paham tuh, ya. Ibnu Al-Farabi itu. Ya, irfani itu suatu metode yang tadi metode untuk, kan ada channel of knowledge, ada metodenya, ya kan? Kalau tadi ini akal, intelek, metodenya adalah observasi atau burhani. Kemudian eksperimen panca indera, ya, senses, ya, itu metodenya adalah eksperimen. Nah, ketika umat Islam menyebutkan ada intuisi, ada wahyu, ya, ini metodenya adalah irfani. Ya. Misalnya seorang itu sholat tahajud, ya memang itu tidak bisa dikaitkan dengan metode yang secara ilmiah tadi, yang harus ada hipotesisnya, ada step by step-nya. Kalau orang sholat tahajud, ya dia sholat saja secara khusyuk, ya, ada masuk ke dalam situ kekhusyukan, kecintaan kita, kerinduan kita kepada Allah, ya. Kita nggak usah ngomong cinta lah, ya, misalnya seorang laki-laki perempuan kok tiba-tiba senang sih, ya, variabelnya apa yang membuat mereka itu kok cinta antara, ya, Anda mungkin orang kok baik banget, nah, semua orang bisa baik, ya, tapi kok dia nikahnya sama orang yang ini bukan yang itu, gitu. Nah, karena memang tidak ada itu variabel-variabel, kalaupun ada variabelnya tidak bisa diukur, gitu, ya. Nah, ada orang baik, ada orang jahat, itu ada takwanya naik dan turun, yazidu yang khusus dan sebagainya. Nah, ini menurut saya metodenya juga berbeda nih, Mas Ahdan. Ada tambahan dalam Islam karena perbedaan channel of knowledge, gitu. Ada tambahan dalam Islam. Ada tambahan, ya, bukan dipertentangkan. Jadi tetap Islam itu ada tajribi dan burhani, ya, eksperimen dan observasi itu ada dalam Islam. Karena apa, ya? Kita lihat tadi untuk makanan halal segala macam itu merupakan bagian dari metodologi dalam Islam, gitu. Gitu ya, Mas, ya. Mungkin ini perlu diskusi lebih lanjut, ya, karena pertanyaannya berat ini. Ya. Gitu ya, Mas Adan, ya. Ya, terima kasih, Mas. Mungkin gimana nih, waktunya sudah habis, masih ada pertanyaan? Pak Anton ini kayaknya dari awal ini. Ya. Satu lagi ya, Mas Anton, ya, barangkali, ya. Kita kan selesai jam 11 nih. Ya. Silakan, Mas Anton.
Oke, makasih Pak Samud. Makasih Pak Ustadz Budi. Ya, Pak Anton. Ustadz, ini rupanya terjadi, kalau dari tampilan tadi, rupanya terjadi pertentangan yang hebat antara para ilmuwan, para saintifik, ataupun para ahli filsafat dengan kaum agama. Nah, agama yang di sini yang dimaksud dengan kaum gereja lah. Gereja yang dimaksud adalah mungkin gereja yang ilmunya itu perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Nah, di satu pihak para saintifik itu berpegang pada kemajuan teknologi. Yang satu berpegang kepada kitab sucinya. Sedangkan kalau dilihat kitab sucinya kaum Nasrani yang umumnya menguasai areal itu kan bocor di kiri kanan, Pak. Nah, tentunya akan menyebabkan para ahli saintifik ini ataupun para filsafat ini tidak mungkin mereka akan mendekatkan diri ke kitab suci yang bocor kiri kanan. Sedangkan Al-Quran yang di akhir penampilannya itu kelihatannya lebih lengkap. Tapi tidak pernah sempat akan diperkenalkan kepada mereka. Ini bagaimana tanggapannya Pak Ustadz? Ya, waduh, ini bagus ini, Pak Anton. Ya. Langsung ya, Mas Aman ya. Jadi silakan. Memang ada, tapi tidak banyak, Pak Anton. Ya, kalau kita melihat ulama-ulama, saintis-saintis yang masuk Islam, ya gara-gara mereka membaca Al-Quran, atau dalam penelitiannya itu mereka menemukan ada satu kekuatan yang besar, ada satu keteraturan, ada suatu keindahan di dalam creation ini ya, ciptaan ini. Nah, kemudian mereka menyari-nyari, ada yang dapat hidayah, ada yang enggak gitu kan. Ya, tapi ada mereka yang sampai ke situ, tidak sekedar selesai pada satu hasil dipublikasikan di jurnal Scopus sudah selesai, enggak seperti itu. Ada yang sampai kepada mendapatkan kebenaran dari sains itu. Nah, ini ada ya, meskipun namanya tidak banyak yang disebutkan di buku tersebut, kalau salah karangan siapa ya? Harunaya atau apa ya, paling enggak meskipun orangnya sudah seperti itu, kita masih bisa ngecek ke orang-orang saintis-saintis yang mereka ya sadar beberapa masuk Islam ya karena mereka membaca. Ya, itulah yang tadi disebut dengan golongan Bukhailisme. Ya, Bukhailisme itu mengikuti Maurice Bucaille yang dia ya sama dari penelitian itu membaca Bible kok enggak, mohon maaf nih ya teman-teman yang Nasrani, kok nggak sinkron, nggak cocok. Tapi ketika membaca Al-Quran nggak cocok. Nah, ini kemudian dia melanjutkan pembacaannya terhadap Al-Quran dan akhirnya masuk. Ini yang sebetulnya kita inginkan ya, Pak Anton ya. Orang kebenaran dapat Al-Quran di situ. Ya. Dan Al-Quran ini karena final tidak berubah-ubah, mutawatir, tidak berganti-ganti. Ini yang membuat orang ini harusnya ya bisa merujuk ke sini. Nah, karena Bible sendiri kan ada revisi-revisi ya, kalau nggak salah ini, mohon maaf ya. Jadi kalau nggak salah misalnya tahun terbitan Tiap tahun direvisi, Pak. Tiap tahun direvisi. Ya. Yang saya dari dulu paham itu dari tahun 1963 atau cetakan itu pengharaman babi itu babi hutan ya. Tapi tahun semenjak 1963 hutannya dihilangkan. Iya. Apa namanya? Ya, jadi nggak apa-apa kalau babi yang di peternakan ya itu masih boleh dikonsumsi. Nah, ini kan ada perubahan-perubahan di antaranya itu ya. Tidak boleh menanam tumpang sari ya. Kalau menanam itu ya harus mungkin, padahal secara ilmu pengetahuan tanaman yang homogen itu akan menyerap unsur hara yang sama dan akhirnya akan merusak tanaman ya. Makanya sekarang yang perkebunan itu tunggu aja itu Pak. Berapa tahun ke depan itu akan hancur. Kenapa? Tanahnya rusak. Ya, harus ya seperti nanam moyang kita, setelah nanam padi selesai jangan langsung nanam padi dulu, itu ditanam. Nah, sistem tumpang sari seperti itu atau di dalam satu areal itu ada tanaman bermacam-macam tidak diperkenankan di dalam Bible. Nah, ini yang sebetulnya kan bertentangan dengan sains. Nah, di dalam Islam sebetulnya tidak terjadi seperti itu. Kenapa? Allah itu tidak mengungkap semuanya itu secara detail ya. Jadi misalnya ada nggak dalam Islam itu membuat pesawat terbang? Yang nggak ada. Kalau membuat pesawat terbang itu ada, itu Al-Quran kita itu
berjilid-jilid dan kemudian perputakaan sendiri gitu. Jadi Allah cukup mengatakan al-mizan, keseimbangan ya. Jadi sebuah pesawat, sebuah sepeda, sebuah kendaraan itu dia harus seimbang. Nah, jadi kata-kata ya al-mizan, kemudian as-sultan ya dalam surat Ar-Rahman. Itu yang tugas saintis-saintis muslim itu untuk mengembangkan menjadi sesuatu ya. Kalau mau ke alam luar angkasa, sultan itu apa sih gitu kan? Dikembangkan di situ. Oh, ternyata harus ada kayak termodinamika, aerodinamika dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya kita dengan adanya kajian seperti ini makin yakin bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Kalau zaman Rasulullah itu Al-Qur'an itu bukan paling benar, yang benar. Kalau zaman Rasulullah itu ya pada saat peradaban itu ya Al-Qur'an itu masuk pada peradaban Quraisy jahiliyah itu yang mengemuka adalah dunia sastra. Maka Al-Qur'an menjawabnya. Kemudian di abad berikutnya apa-apa dan terakhir ini di abad yang sedang kita hidup ini yang mengemuka seperti halnya kafir jahiliyah pada waktu itu adalah sains. Tapi waktu itu adalah sastra, sekarang sains. Nah, Al-Qur'an ini bisa menjawab, bisa mengungguli bahkan asal orang-orang yang hidup ini di sini ya sebagai seorang saintis muslim dan seorang ulama bisa menjawab itu ya. Insya Allah mungkin di generasi cucu-cucu kita, Pak. Kalau kita sudah ilmunya ini masih linear saja ya. Kalau sains ya sains, kalau ulama ya ulama gitu ya. Insya Allah dengan adanya dua itu ya, ada anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, itu akan mudah seperti itu Pak, nyambung lah pokoknya gitu. Gitu Pak Anton. Terima kasih Pak Ustadz. Ini masih ada satu pertanyaan dari Pak Afar, tapi kayaknya harus panjang jawabannya ini Pak Samun ya. Mungkin nanti saya jawab secara di grup aja ya, atau nanti disampaikan secara lisan ya. Boleh nanti PPT-nya kita. Ini masih ada ini nanti di capture aja, nanti insya Allah saya jawab. Kebetulan saya ada keseripahan ya, bos saya istrinya meninggal gitu yang waktu dulu. Jadi saya mungkin akan takziah. Mohon maaf ya. Terima kasih semua sumbangsaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustadz Samun.